A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di training lab. Semoga insya Allah bermanfaat materinya. Dan ini sekarang banyak sekali orang yang bertanya pada saya, kok bisa sih Mas Randu bisa jadi orang yang besar seperti sekarang sih? Caranya gimana? Kiat-kiatnya gimana? Proses ya, proses. Hasil tidak pernah mengkhianati proses. Kira-kira lebih mending mana, saya dulu pas muda atau sekarang muda tua ini? Udah mau keempat nih. Dan Mas nanya, Mas Randu gimana cara memiliki hidup yang besar? Dan saya mau bilang ya, seberapa besar hidup kita, seberapa besar kesuksesan yang kita raih, itu ditentukan oleh seberapa besar impian kita. Orang besar memiliki pemikiran yang besar, impian yang besar. Pertanyaannya, terus bagaimana, udah impian saya udah besar, bagaimana cara saya meraih impian saya? Dan ini, seberapa cepat tercapainya impian kita ditentukan 95% oleh sikap kita. Dan 5%-nya teknis. Dan insya Allah saya akan membahas semuanya, apa itu impian, apa itu sikap, apa itu teknis. Kalau teknis kayaknya nggak mungkin terlalu panjang. Dan di sini saya akan lebih membahas ke arah impian dan sikap. Saya juga bukan orang hebat Pak, saya untuk ngomong panjang pun juga harus penuh persiapan. Itu teknis, tapi tetap 95% kesuksesan dalam sikap. Pertanyaan, impian itu apa sih? Impian itu adalah, saya mau bahas satu-satu ya. Impian adalah sesuatu yang benar-benar Anda inginkan, wajib Anda raih, bukan sekedar ingin. Dan jika Anda menyebutkannya saja membuat Anda itu bergetar, bahkan bisa meneteskan air mata. Saya pernah nanya ke orang ya, bro, impian kamu apa? Impianku apa ya? Ya pengennya sih sukses. Lah, semudah itu dia ngomong. Sukses itu gimana? Sesuatu yang wajib terwujud. Kalau tidak ya akan mengorbankan orang-orang yang Anda cintai. Dan kalau pengen suksesnya di PTBase, Anda harus bisa menyeting impian Anda tersebut hanya bisa diraih dengan Anda sukses meraih MOKES, Big MOKES Talk Luxury dari PTBase. Saya tanya, Anda sudah punya itu belum? Anda sampai merinding, wajib saya wajib dapat MOKES tahun ini. Oh enggak, 3 bulan lagi saya wajib dapat MOKES. Jadi saya buat Anda merinding sampai air mata, saya wajib. Kalau belum, Anda harus malam ini sholat istiqoroh di depan sajadah Anda. Setelah sholat di atas sajadah Anda berdoa dan Anda renungkan apa yang membuat Anda wajib sukses. Dan saya tuh dulu wajib sukses, kenapa? Wah, karena keluarga saya terancam. Saya lagi terlilit utang sampai miliaran. Jadi saya harus sukses. Kalau nggak sukses, saya harus mengorbankan seluruhnya, keluarga saya bakal berantakan. Dan sekali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mewujudkan keinginan hambanya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebutuhan hambanya. Seberapa mahalnya itu pun akan dikasih sama Allah. Kalau Anda butuh, kalau Anda cuma ingin mau harga 500 juta pun nggak akan dikasih. Anda butuh 2 miliar, Anda butuh 1 triliun, Allah akan ngasih kok. Percaya nggak? Contoh gini, saya mau nanya sekali lagi. Tadi contohnya yang paling Anda cerita itu mata Anda ya. Saya mau nggak Anda dikasih uang 1 miliar luxury, tapi mata Anda diambil, 2 mata Anda. Ada jadi nggak punya mata, mau nggak? Nggak mau ya. Berarti Allah udah ngasih ada 1 miliar. Ya udahlah, dinaikin. Anda mau nggak dikasih 1 triliun, tapi jantung Anda langsung berhenti berdetak, jantungnya diambil? Nggak mau. Di end, udah end, habis. Nggak mau ya. Berarti Allah udah ngasih ada 1 triliun jantung Anda tadi ya. Jadi Allah itu akan memberikan semua kebutuhan hambanya. Pertanyaannya, Anda butuh nggak untuk sukses di PTBase? Anda butuh nggak dapat MOKES? Kalau butuh, Allah akan mengasihkan kepada Anda. Anda butuh nggak luxury? Butuh nggak? Betul. Mungkin. Butuh? Betul. Butuhnya biasa, nggak sampai merinding, sampai nangis. Baru masih ingin. Ingat, yang membedakan keinginan dan kebutuhan apa? Kebutuhan. Kalau ngomong itu sampai merinding, sampai netesin air mata, itu baru butuh. Tak mata mau diambil, kan bisa nangis kan? Mataku mencolok.
Paham ya? Anda cari sesuatu yang buat itu dulu. Siap? Siap. Kalau masih belum nemuin yang merinding, menetes air mata, Anda susah sukses. Karena Allah hanya memberikan kebutuhan hambanya. Terus mengapa impian ini penting Bapak Ibu sekalian? Karena tidak ada bos di bisnis ini. Anda adalah seorang business owner pada jaringan Anda sendiri. Terus leader Anda itu siapa? Leader Anda hanyalah orang yang lebih dulu terjun di bisnis Anda. Mereka bukan bos Anda. Tidak seperti karyawan ya. Karyawan kalau bolos kerja atau bahkan telat aja ya, akan dikasih sanksi nggak sama bosnya? Pasti ya. Tapi di PT Base, Anda seminggu, jangankan 1 hari nggak masuk kerja, seminggu jangan masuk kerja, atau seminggu nggak presentasi. Kira-kira leader Anda marah nggak? Kasih sanksi nggak? Bukan ya. Makanya hanya Anda sendiri yang bisa memberikan sanksi kepada diri Anda. Seberapa besar usaha Anda nantinya, jadi itu yang menentukan diri Anda sendiri. Dan seberapa usaha Anda ingin berkembang, ingin cepat raih mokes, itu tergantung diri Anda sendiri. Bukan bos Anda, makanya Anda butuh impian. Semua pengusaha itu gak punya bos. Yang menggerakkan mereka bukan bosnya, tapi impian mereka. Seberapa kuat impiannya, seberapa gemetarnya sewaktu mengucapkan impian itu. Itu pertama, alasan pertama tidak punya bos. Alasan yang kedua adalah modal sangat kecil, sehingga resikonya sangat kecil, dan sehingga dia bisa menyepelekan proses kerja di bisnis ini, menyepelekan presentasi, menyepelekan seminar tiap hari Jumat ini. Ingat, tanpa proses kerja bisnis Anda tidak berbuah apa-apa. Anda butuh impian sebagai hasrat dan motivasi. Saya kemarin bingung ya, ada orang bilang, saya kan upload di TikTok video saya. Habis itu ada yang ngomong, wah hati-hati. Saya kan kemarin share video ini ya, mahasiswa, padahal udah jelas-jelas saya sebutin kuliahnya di mana, angkatan berapa, kan tinggal dicari ya. Mana mungkin saya, wah hati-hati, itu bisa aja skenario cari aja di kampus ya, orang kan nanya-nanya. Bahkan kan di Facebooknya beliau kan juga ditempelin ya, tinggal di Facebooknya dia kan ada tempat dia kuliah, kan ada, tinggal diklik kan langsung ketahuan kuliahnya di mana ya. Jadi orang tuh kadang gampang buat mencepelekan. Terus yang kedua, bahkan ada yang ngomong, wah jangan gituan, kenapa? Dulu orang tua saya habis 500 juta. Ya itu kadang-kadang tuh orang itu nggak tahu tapi sok tahu ya, 500 juta. Bisnis itu modal cuma 1.600.000 itu. Emang nggak hal yang kayak mustahil ya, 1.600.000 bisa dapat Lamborghini ya. Tetapi ya emang seperti itu ya dunia. Banyak orang yang nggak tahu tapi sok tahu, terus tiba-tiba ngomong seenaknya gitu. 100 juta seenaknya, bisnis apaan? Habis itu mempengaruhi orang lain, suruh hati-hati lah. Ini sudah 600 gitu. Dapat produk 2 juta loh. Dan yang paling penting adalah alasan ketiga kenapa kita memiliki impian adalah segala hal yang besar di dunia ini berawal dari impian yang besar juga. Belajarlah dari orang-orang sukses terdahulu. Mereka sukses, bahkan ada yang namanya ditulis dalam buku sejarah, karena mereka memiliki impian yang besar atau pemikiran yang besar. Setelah kita tahu kita butuh itu impian apa, saya harap teman-teman harus segera cari, gali impian teman-teman. Gali impian itu bisa dengan cara teman-teman temui orang yang sukses, temui orang yang menginspirasi, ikut ke seminar-seminar besar, tapi pengusaha dulu sukses ya. Belajar itu insya Allah bisa merangsang impian Anda untuk memiliki impian yang besar. Dan dengan Anda ketemu orang-orang besar, Anda akan tahu Anda jadi terasa untuk memiliki impian besar. Milikilah impian setinggi langit. Kenapa? Kalau Anda jatuh, Anda akan berada di antara bintang. Dan jangan memiliki impian hanya setinggi pohon. Kalau Anda gagal meraihnya, maka impian Anda kan kenyataannya kan cuma setinggi rumput. Kalau rumput nanti berakhir apa? Diinjek-injek orang. Mau punya hidup yang diinjek-injek orang. Kalau punya impian besar harus belajar dari orang yang tepat. Kebanyakan orang itu salah. Di
tawarin bisnis PT Best, tetapi nanya pendapatnya ke orang yang gak jelas, ke teman-teman kuliah kita. Yang dikala jangankan sukses ke penghasilan besar, uang aja masih minta ke orang tua. Masa mau nanya ke orang tua? Kalau Anda pengen pinter bahasa Inggris harus belajar sama orang yang jago bahasa Inggris. Kalau Anda pengen pinter main bola, belajar sama orang jago main bola, enggak? Kalau Anda pengen jago agamanya, ya Anda belajar sama orang yang ustadz ya. Tapi ini Anda pengen jadi pengusaha, malah belajar sama orang yang belum pernah bisnis. Malah nanyanya ke orang yang minta duit aja masih ke orang tua gitu. Kadang-kadang punya temen nggak yang misalnya lagi kumpul-kumpul nih di tempat ngopi, gejreng ngopi orang-orang kok, habis itu pas kita lagi cerita bisnis gini, bro jangan bisnis gituan bro, bisnis itu saya pernah ketemu temen ya, dia ngomong udah jangan bisnis kayak gitu, kenapa? Mending bisnis itu tau nggak, bebek ya di kampung itu harganya 25.000, tapi lihat di kota satu potong aja berapa harganya? 25.000 atau bahkan 35.000. Mending bisnis bebek aja, dia ngomong kayak gitu. Wah kayak yang bener, ngomongnya kayak yang paling bener. Tetapi pas apa itu mau giliran mau bayar kopinya, dia ngomong bro takdir dong. Pas lihat temen yang ngerokok, bro bagi dong rokoknya. Tapi ngomongnya kok sok yang paling bijak sana. Jadi pertama Anda tuh gali impian adalah temui orang-orang yang sukses, temui orang-orang yang besar. Bisa dengan datang seminar, ikutin pertemuan, nonton video-video training, atau baca-baca buku besar ya, untuk bisa gali impian Anda bisa jadi besar. Terus lanjut dengan, saya harap Anda bisa merenung, luangkan waktu sejenak di malam hari di atas sajadah Anda merenung, terus tuliskan 10 hal yang Anda inginkan dan dapatkan jika sukses di sini. Bentuknya harus tertulis dan tervisualisasi, bukan cuma dalam pikiran ya, tapi tempelkan gambar tersebut di print, terus tempelkan di samping tempat tidur Anda. Saya dulu seperti itu. Impian saya kasih gambar Ka'bah, foto orang tua saya tempelin di atasnya itu. Impian saya harus bisa. Terus saya pengen punya pasir, waktu motor aja nggak punya, saya punya motor. Sampai foto motornya itu saya taruh di notebook saya, kan punya buku kuliah ya. Dari notebook saya pengen punya motor sport, atau pengen ada tuh jadi impian tuh harus Anda visualisasikan, terus jadiin wallpaper di HP Anda. Misalnya Anda pengen dapat mobil, mobilnya, jadi Anda sering lihat tersebut, saya harus dapat ini, saya harus dapat, karena ada mau. Saya tuh simple dulu, saya impian saya cetak kayak cuma motor ya, nggak mobil atau apa, karena sih belum berani itu. Kalau Anda pengen punya NMAX, sekarang kan kalau 100 pasang dapat motor 20 juta ya. Jadi bisa aja Anda bisa dapat NMAX ya, NMAX yang second aja kemarin saya lihat ada yang 15 juta. Jadi Anda itu setelah visualisasikan, Anda itu selalu lihat, selalu pikirkan, bayangkan Anda mengendarinya terus doakan, ya Allah dengan izin-Mu ya Allah, ini pasti akan terjadi. Ini pasti akan jadi punya saya pengen jalan-jalan naik motor ini, atau saya pengen jalan-jalan naik mobil, mau kasih Allah. Terus bayangin Anda nyetir, bayangin ada apa itu, keluarga Anda, anak Anda, orang tua Anda dalam satu mobil dengan Anda. Anda harus bisa merangsang itu ya, merasakan itu. Karena Allah mengikuti prasangka hambanya. Anda rasakan itu. Anda harus yakin itu ya. Terus
Dengan saya itu buatlah target, goal setting. Apa impian Anda? Terus what, when, why, how. Buat dulu apa impian Anda, when, kapan harus terwujud, kapan harus jelas ya. Anda misalkan, wah tahun baru nanti enaknya bawa mobil, bayangin Anda nanti tahun baru liburan panjang kan, liburan Natal dimundurin ya, bayangin wah saya bisa tahun baru naik mobil cash, main ketemu keluarga, ketemu saudara-saudara dengan naik mobil cash ini. Bayangkan, jadi waktunya harus tepat. Waktu misalkan tahun baruan saya harus naik mobil cash, terus kapan dan apa alasannya, kenapa Anda wajib dapat mobil cash itu. Ada sesuatu yang membuat Anda merinding dan sekali lagi meneteskan air mata. Terus how, bagaimana usaha Anda, dan usaha Anda harus sesuai dengan sistem for success ya. Nanti akan ada buku namanya System for Success, e-book. Ini lagi udah saya ketik ulang, buku karangan saya lagi dievaluasi oleh Pak Nurkolis dan Pak Febrian. Semoga minggu depan udah beres System for Success. Jadi Anda harus target berapa banyak persentase tiap minggunya, Anda harus target. Ya kalau Anda harus terukur ya impian itu. Misalkan Anda pengen dapat 300 pasang. Kalau sehari closing 3 berarti sebulan 90 ya. 3 bulan berarti sekitar 300. Kalau itu Anda sendiri, Anda harus target tiap hari sudah closing, tiap hari harus closing. Bisa? Bisa. Satu duplikasikan. Anda ngajakin target 30 orang dan 30 orang itu per orang ngajakin 10 aja. 30 kali 10 udah 300 ya. Dan setelah kita memiliki impian, Anda juga harus memiliki apa namanya, tahu nggak, bakal banyak pencuri impian. Anda kan udah nyeting impian Anda, teman-teman juga harus hati-hati. Dan kadang-kadang orang yang mencuri impian itu malah adalah orang-orang yang terdekat dengan Anda. Contohnya siapa tuh orang yang mungkin Anda cintai, mungkin malah orang tua Anda sendiri. Kayak seperti saya dulu. Du, kamu udah kuliah aja yang bener, Du. Yang penting kamu kuliah yang bener, lulus, setelah itu kamu kerja. Baru nanti mikirin utang-utang mamah. Orang tua kan punya hutang ya ke rentenir. Makanya itu alasan saya kenapa saya itu kangen sama riba, karena rentenir mencekik orang tua saya. Dan orang tua ngomong kayak gitu ya karena orang tua itu sebenarnya sayang sama kita, gak mau kita terbebani. Jadi yang penting terus yang kedua, orang tua itu pas tahu kita ngomong kita pengen sukses gini-gini, orang tua itu juga karena sayang sama kita, orang tua itu takut lihat, karena orang tua itu sayang sama kita, orang tua itu takut lihat anaknya gagal. Kadang-kadang udah tuh kamu bisa aja nanti setelah lulus kuliah kamu bisa sukses kok. Nah, kalau kerja mana bisa ya? Kalau kerja bisa punya Lamborghini mungkin ya. Teman-teman saya harap apa itu namanya juga harus sering kumpul dari orang tua. Saya ini banyak masukannya ya. Terus akhirnya saya, wah kalau gitu saya harus punya, sama saya juga harus punya kuda perang terbaik dan onta perang terbaik. Dan ini adalah kuda perang saya adalah Lamborghini, onta perang saya Rubicon. Alhamdulillah. Akhirnya itu yang membuat saya wajib dapat mobil ini. Kenapa? Akhirnya tuh saya langsung, ya Allah saya harus punya Lamborghini ya Allah. Soalnya kenapa? Saya lihat itu ada, maksudnya bukan orang-orang, ada orang Indonesia tapi menjalankan bisnis MLM luar negeri dan dia punya mobil sport gitu. Dan itu saya ngomong, ya Allah saya butuh mobil sport. Kenapa? Saya menunjukkan bisnis asli Indonesia, leadernya bisa, soalnya banyak diketahui ya. Duh, kamu ngapain sih ikut MLM lokal? MLM itu yang dari luar negeri, dari negara maju, dari Amerika, dari China, dari Malaysia. Aduh,
masa kamu MLM lokal sih Duk? Aduh, saya menunjukin MLM lokal, MLM asli Indonesia bisa dapat Lamborghini. Akhirnya saya mengafirmasikan diri saya punya Lamborghini dan ternyata bisa. Wah, mungkin Anda sudah ikut training, ketemu orang-orang sukses, Anda juga hati-hati, Anda juga harus pilih teman ya. Wah, Anda ikut training ini semangat. Habis itu teman-teman kumpul sama teman-teman udah presentasi, langsung, bro, aku udah bisnis bagus nih, bisa apaan? Racing, udah dapat reward mobil. Alah, bro, apa reward mobil? Bro, ini mana HP? Langsung kamera nyalain, hadapin ke muka kita. Lihat bro, muka kamu ada muka orang kaya nggak bro? Muka dekil hitam kayak gitu, pengen punya mobil. Sadar bro, mukamu jauh dari muka mobil, mukamu muka bemo. Habis itu kita malah, waduh bro, bener juga ya. Wah, jangan sampai kayak gitu ya. Bener juga ya bro ya. Iya sih bro, kayak kemarin aku salah aku kayak udah cuci otak sama Mas Randu habis ikut trainingnya Mas Randu. Kayaknya aku bener juga ya. Ya kamu juga lihat bro, kamu cuma anak siapa bro? Kamu tuh anak super bis Damri, hitam kurus kucel. Kamu anak super bis Damri, kamu nggak ada gen orang kayanya bro. Mimpi jangan tinggi, ntar kamu jatuh sakit. Kita bukannya mau ngelawan, malah bener juga sih ya bro ya. Makasih ya bro, kamu adalah teman baikku. Kamu mengingatkan aku kalau aku tuh emang orang miskin. Aku gak pantas kaya. Parah banget ya, jangan sampai seperti itu ya. Lihatin aja video saya dulu. Lihatin video yang saya upload 2 terakhir ya di Instagram atau di YouTube channel saya ya. Di YouTube channel saya lihatin, saya dulu juga kurus, hitam, keriting, ketombean. Tapi akhirnya juga bisa gitu. Jadi kalau ada orang yang mengetawakan kita tuh jangan minder. Orang itu ketawain kita jangan dia melemah, tapi kita ketawa yang lebih keras lagi. Dia ketawa sadar kamu cara banget sih kamu bro. Terus itu hatinya bro, kan pengen sukses kan, niatnya cuma pengen bahagiain orang tua bro. Dukunglah bro, doain temen kamu ini bro. Emang terus lihatin video aku aja, lihat nih bro, ini Pak Randu ya. Makanya follow YouTube channel saya. Muka kayak gini aja bisa punya Lamborghini bro. Kita kan lebih ganteng bro daripada ini gitu. Saya lihat nih yang teman-teman bro semuanya lebih ganteng daripada saya nih. Daripada saya zaman dulu, terus sekarang ya gantengan saya. Jadi banyak sekali pencuri impian. Kadang orang tua bahkan teman-teman terdekat kita, karena mereka sekali lagi sayang sama kita, mereka pengen melindungi kita, takut lihat kita gagal. Teman-teman dekat itu sayang sama kita, makanya kita ketawa lagi. Jangan dengan dendam, mereka tuh baik sama kita harus baik sama mereka juga, paham ya? Setelah itu satu hati mereka. Kalau kita melakukan ini ya karena pengen bagiin orang tua, oke, itu langkah impian. Setelah itu kita harus punya sikap positif. Pertama adalah sikap positif terhadap diri sendiri. Selalu ingat, manusia adalah produk dari pikirannya. Dan oke lah kalau orang itu latar belakang kuliahnya tinggi ya, tetapi kalau sikap terhadap diri sendiri negatif gak akan pernah sukses pak. Saya pernah ketemu orang, dia sama-sama kuliah, tapi dia ngomongnya kok, aduh bro ini MLM ya, aduh bro, aku nggak bakat bro MLM, aku tuh nggak bisa ngomong. Lah barusan ngapain ya ngomong ya? Aku tuh minder, aku tuh nggak punya temen, kayak aku nggak bakat, aku tuh nggak bisa jualan bro. Aku pernah ngomong ya, bro kalau pengen kaya, tahu nggak? 9 dari 10 pintu rezeki dari ini yang nggak berdagang. Kalau pengen kaya kita harus jago jualan. Aduh bro, kayak aku nggak bakat dagang bro. Ya udah aku kuliah terus kerja aja lah. Jadi dia sendiri yang aku nggak bisa, aku nggak punya teman, aku ngomong aja orang ngina saya. Jadi terlalu banyak drama.
kasian harus diruqyah orang kayak gitu ya. Atau kalau nggak harus nonton video saya ini. Kalau Anda berpikir Anda orang biasa dan Anda berpikir Anda itu tidak bisa jadi orang sukses, maka Anda seluruh gen, seluruh DNA dalam tubuh Anda itu akan membenarkan pemikiran itu. Dan dengan berbagai alasan mereka akan bisa menjawab kegagalan Anda. Oh, saya gagal karena ini. Apapun bisa disalahin. Tapi kalau Anda berpikir Anda itu orang sukses, insya Allah Anda akan menjadi orang sukses. Kenapa? Karena pikiran Anda ya itu akan memandu Anda. Jadi pikiran kita akan memandu Anda untuk melakukan hal-hal yang dilakukan orang sukses. Oh, saya ngomong sampai merinding. Dan Anda tidak melakukan hal-hal yang tidak dilakukan orang sukses. Oh, saya mau cerita merinding. Saya dulu pas memulai PTBS ya, saya mulai dari sama Pak. Saya juga mulai dari 0 kanan 0 kiri. Oh, Mas aduh enak. Wah, enak ya di MLM tuh Mbak. Yang sukses itu orang yang paling atas. Orang paling atas ya. Pertanyaan semua. Saya mau nanya balik. Bro, emang ada gitu kamu kerjaan yang kamu mulai itu langsung di atas? Ada nggak? Kamu mulai kerja itu langsung di atas, ada nggak? Saya dulu juga mulai dari bawah. Kedua adalah sikap positif terhadap orang lain. Milikilah 6S. 6S itu apa? Senyum, salam. Jadi kalau ketemu kita selalu tersenyum. Terus salam. Jadi kalau ketemu orang saya ucapkan salam. Assalamualaikum. Terus sapa, nanya apa kabarnya dan lain-lain. Kita harus sopan sama orang. Jangan senaknya sama orang. Terus kita harus santun dan dari silaturahmi. Jadi senyum, salam, sapa, sopan, santun dan silaturahmi ini harus jadi prinsip hidup Anda. Dan milikilah prinsip tersebut. Yakinlah kalau silaturahmi itu mendatangkan rezeki. Jadi Anda harus sering ketemu banyak orang. Jangan diam di rumah sendirian, nggak mau ngapain. Setelah anggap Anda pekerja kan ya, pulang kerja langsung pulang ke rumah, mengunci di kamar, cuma scroll gitu terus kerjaannya, dan kayak gitu ya. Biar kita keluar untuk silaturahmi. Terus berikutnya, milikilah ini, senyum adalah ibadah. Teman-teman harus selalu senyum, masih mendapat ibadah. Terus hilangkan sifat 5P negatif, yaitu apa? Pemarah. Kedua, pendendam, pencela, prasangka buruk. Kelima adalah pengkhianat. Pokoknya 5P itu harus jangan disambut sama sekali. Rubah 5P negatif jadi 5P positif. Fokus dia. Pertama apa? Pemarah jadi penyabar. Pendendam jadi pemaaf. Pencela jadi pemuji. Terus jadi prasangka baik. Milikilah sikap positif terhadap bisnis ini, PTBS. Ingat, berapa persen keyakinan Anda pada bisnis ini, jawabannya akan mempengaruhi tindakan Anda selanjutnya. Terus untuk melihat keyakinan Anda yang bisa dilihat dari apa? Berapa banyak hak usaha yang Anda ambil. Itu adalah salah satu indikator yang membuktikan berapa besar keyakinan Anda terhadap bisnis ini. Para leader itu biasanya mengambil di 3 paket produk atau yang reguler ya, dan juga mendaftarkan anggota keluarga yang anaknya, orang tua yang mereka yakin wah ini sebelum aku ngajak orang lain, aku tuh harus ngajak anakku dulu, aku harus pasang orang tuaku dulu. Ada kan seperti itu ya. Jadi itu nunjukin dia sangat yakin di sini akan merubah masa depan dia dan seluruh keluarga. Tidak ada Superman di dunia ini. Maksudnya tidak ada orang yang dilahirkan terus jadi orang luar biasa. Nggak ada. Pak Febrian pun pertama kali lahir itu juga sama, jalan aja nggak bisa, cuma bisa tidur nggak bisa nembak tuh ganggu jago. Tidak ya. Butuh semua orang tuh untuk dari luar biasa tuh butuh proses yang konsisten. Siapa yang lebih disiplin, bekerja lebih cerdas akan pernah hasil yang lebih jelas. Jadi kalau pengen sukses itu dia satu, disiplin. Kalau untuk di PTBS ya,
bekerja lebih disiplin dengan harian, tiap hari ya Anda harus prospecting, presentasi, follow up. Dan mingguan Anda ada tim training di live Facebook saya atau dia saya seperti ini. Jadi teman-teman udah mau ikut training, ada luar biasa. Terus bekerja lebih cerdas, itu Anda harus membaca buku-buku positif yang direferensikan dalam aplikasi Fokus ya. Ada 4 buku wajib yang wajib Anda baca untuk sukses. Itu apa? System for Success, Berpikir dan Video Besar karya David J. Sport, Cash Flow Quadrant karya Robert T. Kiyosaki, dan Skill Beautiful. 4 buku ini ya. Dan buku-bukunya bisa Anda beli di Lazada. Baca 4 buku wajib nih. Siap? Siap. Terus kalau Anda sudah selesai 4-4-nya sudah Anda baca semua, yang Anda lakukan adalah ulangi lagi. Baca buku tersebut berulang-ulang. Kecuali yang Cash Flow Quadrant. Cash Flow Quadrant itu sekali. Tapi Cash Flow Quadrant, System for Success, dan Skill Beautiful itu Anda baca berulang-ulang 15 menit aja tiap hari. Wajib. Berapa? 15 menit tiap hari. Sampai kapan? Ya sampai minimal Anda tembus luxury. Ya sampai impian Anda tercapai. Terus belajar juga dari video, audiobook, belajar langsung dari leader Anda. Follow YouTube channel para leader, subscribe semua top leader, dan training digital dengan support system. Tapi syaratnya leader itu harusnya ada terinspirasi, berada serius mendengarkan. Wah, tapi saya malas mas baca buku. Saya pas pertama kali dapat buku sama, saya juga sama. Oh, kok ini buku tulisan semua nggak ada gambarnya, malas nggak bacanya. Tapi waktu itu guru saya bilang, Duk, penting mana Duk? Malas datang pertemuan, malas baca buku, malas presentasi, malas nonton video YouTube leader, atau penting mana dengan impian kamu? Lebih penting mana? Malasnya tadi atau impiannya? Impian. Ya berarti Anda wajib baca, karena itu wajib. Terus sikap, ini penting ya, sikap positif terhadap masalah dan kegagalan. Ingat, setiap manusia itu tidak pernah terlepas dari satu masalah pun di dunia ini. Karena memang dunia adalah tempat ujian atau masalah. Ketahuilah, masalah itu diciptakan untuk manusia itu agar maju dan berkembang. Setiap kali kita mendapatkan masalah dan berhasil kita lalui, maka satu tujuan kita ditempa menjadi manusia yang lebih kuat. Betul nggak? Dan Anda naik satu level. Setelah itu Anda jadi naik orang yang lebih naik level ya, orang yang bisa naik mobil ya. Istilah teman-teman jadi meraih big boys berikutnya. Amin. Masalah itu bisa disebut dengan tantangan, betul nggak? Tapi masalah itu bikin kita loyo ya. Kalau tantangan bikin kita semangat, betul nggak? Makanya saya harap mulai dari sekarang teman-teman langsung jangan pernah ucapkan kata masalah lagi. Rubah dengan kata tantangan. Jangan, oh orang musuh ada masalah nih. Sekarang diam. Tidak ada namanya masalah. Yang ada itu adanya apa? Tantangan. Siap? Siap. Ketahuilah ya, sukses itu memang sulit. Betul nggak? Tapi akan jauh lebih sulit kalau kita tidak sukses.